Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kali ini agak berbeda dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Pembahasan kita di sebelum-sebelumnya itu membahas tentang fikih, terutama yang ada di kitab Fathul Qorib. Pada pembahasan kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-adab wal akhlak. Jadi adab dan akhlak. Adapun kitab yang akan kita kaji adalah kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Jadi mengapa kok kitab Taysirul Khallaq? Karena kitab ini adalah kitab dasar yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Mengapa demikian? Ya karena akhlak dan adab itu sangat penting. Jadi akhlak dan adab itu mencakup kehidupan kita kesehari-hariannya. Jadi bagaimana tata cara kita bergaul, bagaimana akhlak kita, adab kita kepada tetangga. Nah itu nanti akan kita bahas dan dijelaskan di dalam kitab ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahil karimil khallaq. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah al-karim, Allah yang maha mulia, al-khallaq, Allah yang maha menciptakan. Artinya al-khallaq itu ikut wazan fu'alun. Jadi wazan-wazan taksir. Kalau di pembahasan nahu, al-khallaq itu ikut wazan fu'alun, sehingga artinya al-khallaq itu banyak menciptakan. Jadi karena Allah itu menciptakan semua yang ada di dunia ini, baik yang hidup ataupun yang tidak hidup. Wassalatu wassalamu, adapun semoga salawat, wassalamu serta salamnya ala Sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Gusti kita, Sayyid kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uthi, yang diutus, li tatsmimi makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena ada hadis Nabi itu yang bunyinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya beliau, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Majaro qalamut talhisi wal bayani ala safahatil awraq, selagi pena itu bisa meringkas dan juga menjelaskan di atas kertas-kertas. Amma ba'du, setelah mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, jadi adapun sedemikian, setelah itu fahada, maka kitab ini, ya kitab Taysirul Khallaq maksudnya, muhtasarun adalah kitab ringkasan fi ilmil akhlak, yang menjelaskan tentang ilmu akhlak ad-diniyati, akhlak diniyah, ya akhlak agama maksudnya. Wada'tuhu litullab as-sana al-ula al-azhariyati. Aku mengarangnya itu untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar di tahun pertama atau pelajar-pelajar di tahun yang dasar. Jadi memang dari musonif itu memang mengarang kitab ini itu untuk dipelajari oleh murid-murid atau siswa-siswa di tingkatan dasar. Wasama itu, dan aku memberi nama kitab ini Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Artinya taysir itu mempermudah. Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Fakultu wabillahil ismatu, dan hanya kepada Allah adanya perlindungan, wabiyadihi itmamun nikmah, dan atas kekuasaan Allah sempurnalah nikmat. Sedikit penjelasan yang dijelaskan oleh Kiai Musannif di sini tentang akhlak. Ilmul akhlak huwa ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sairul hawas.
Ilmu akhlak itu adalah suatu ungkapan yang menjelaskan tentang aturan-aturan, yang dengan aturan-aturan itu bisa diketahui baiknya hati dan seluruh anggota tubuh. Jadi dengan aturan-aturan ini maka diketahui hatinya bagaimana dan juga anggota tubuhnya bagaimana. Wa maudhu'uhu, adapun subjek atau yang menjadi pembahasan yang ada di kitab ini atau yang menjadi pembahasan akhlak itu ya al-akhlak adalah akhlak ya budi pekerti. Min haitsu tahalli bimahasiniha, dari arah dia itu berhias, seseorang itu berhias dengan kebaikan-kebaikan akhlak atau husnu-husnu, bagus-bagusnya akhlak. Wa tahalli, dan dia menghindar daripada anqobaiha, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Jadi budi pekerti yang tidak terpuji. Samrotuhu, adapun buah daripada ilmu akhlak atau samroh itu artinya tujuan. Tujuan daripada ilmu akhlak itu adalah salahul qalbi, memperbaiki hati, masairul hawas, dan juga memperbaiki seluruh anggota badan. Di dunia, jadi biar akhlak dan hatinya baik. Wal fauzu bi'alal marati fil akhirah, dan di akhirat dia agar sukses bi'alal maratib, dengan mencapai pangkat yang sangat tinggi di akhirat. Jadi semoga kita memiliki budi pekerti dan baik anak-anak kita dan juga anak cucu kita. Mari kita lanjutkan ke pembahasan kitabnya. Pembahasan yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa artinya takwa itu ya takut kepada Allah. Tapi artinya takwa secara luas, takut itu seperti apa? Nah, yang akan dijelaskan. Ya, adapun takwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Imtithal itu mengikuti, mematuhi awamirillah, perintah-perintah Allah. Jadi yang pertama, takwa itu adalah mematuhi segala perintah-perintah Allah. Wajtina bunawahihi, dan menghindari atau menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Kapan itu? Sirron, dalam keadaan yang samar, sendirian. Walaniyatan, dan juga dalam keadaan yang ramai atau tidak sendirian. Jadi at-taqwa itu ya mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sendirian tetap kita harus mematuhi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian dalam keadaan yang ramai, tidak sendirian, kita juga wajib untuk mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fala tatimmu illa bitakhalli. Akhlak itu, takwa itu tidak bisa sempurna illa bitakhalli, kecuali dengan meninggalkan an kulli radilatin, segala perkara yang hina atau sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak terpuji. Wattahalli, dan berhias, menghiasi diri bikulli fadilatin, dengan sifat-sifat yang utama, sifat-sifat budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik. Fahiyah, akhlak itu, takwa itu adalah at-tariqu, adalah suatu jalan, alladzi man salakahu ihtada, yang barang siapa melewati jalan tersebut ihtada, maka dia akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau dengan takwa orang itu akan mendapatkan hidayah, tetapi kalau dia tidak bertakwa, tidak mematuhi dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya dia tidak akan mendapatkan, atau seorang manusia itu tidak akan mendapatkan hidayah. Wal urwatul wuthqa, dan ikatan atau tali yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat, allati man istamsaka biha naja, yang barang siapa berpegang teguh dengan ikatan ataupun dengan tali tersebut, naja, maka dia akan selamat atau aman. Jadi takwa itu jalan yang barang siapa melewati jalan tersebut dia akan mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Juga merupakan tali yang sangat kuat yang barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tersebut dia akan selamat. Jadi barang siapa yang sangat bertakwa, mengikuti semua perintah Allah, sangat benar-benar mematuhi dan mengikuti perintah Allah, dan juga dia itu menjauhi segala larangan-larangan Allah benar-benar, maka dia akan mendapatkan hidayah dan dia akan selamat.
Ya selamatnya bukan hanya di dunia, insya Allah kelak juga di akhirat. Wa asbabuha, adapun sebab-sebab takwa. Jadi kita bisa menjadi takwa itu ada sebab-sebabnya. Apa saja? Minha, yang pertama atau diantaranya, diantara sebab-sebab bertakwa atau takwa itu adalah ayyula hadzal insanu annahu abdun zalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dia melihat kepada dirinya sendiri, merasakan, mengangan-angan kepada dirinya sendiri, annahu, bahwasanya dirinya manusia itu adalah abdun dalilun, hamba yang sangat hina, wa anna rabbahu, dan dia merasakan atau mengangan-angan bahwasanya Tuhannya itu adalah qawiyun azizun. Qawiyun adalah zat yang sangat kuat, azizun dan zat yang sangat mulia. Jika seseorang merasa demikian, merasa dirinya itu sangat hina dan Tuhannya sangat mulia, malayan bagi, maka tidak seharusnya, tidak sebaiknya gitu, tidak seyogyanya, lidzalili, bagi orang yang sangat hina, ayya'siyal aziza. Jadi tidak sebaiknya bagi orang yang sangat hina itu durhaka. Artinya durhaka itu ya bermaksiat al-aziz terhadap Tuhannya yang sangat mulia. Lianna nasiyatahu biyadihi, karena nantinya apa yang dihasilkan dari kehinaan itu ada di dalam kekuasaannya Allah. Jadi kalau seorang manusia itu merasa bahwa dirinya itu adalah hamba yang sangat hina, maka insya Allah dirinya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, diantaranya, dia perkara yang kedua, diantaranya perkara-perkara sebab-sebab bertakwa itu adalah ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Dia mengingat kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Jadi wa man kana kadzalika, barang siapa yang selalu mengingat kebaikan Allah yang diberikan kepadanya, la yanbaghi an tujhada ni'matahu, maka tidak sebaiknya dia itu durhaka. Artinya juhdun itu ya tidak mengakui terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kita setiap hari harus merasakan bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak. Terutama adalah kesehatan. Kemudian adalah nikmat Islam. Nikmat Islam itu nikmat yang tiada tara. Jika kita tidak merasakan atau tidak ada di dalam agama Islam, maka kita tidak akan merasakan yang namanya iman dan juga takwa. Wa minha, diantaranya, diantara sebab-sebab takwa yang tadi, di yang nomor 3, ayyatadzakkarul mautah, dia mengingat mati. Jadi merupakan sebab-sebab takwa yang lainnya itu adalah mengingat mati. Mengapa demikian? Mengapa kok mengingat mati itu menjadi sebab-sebab bertakwa? Li'anna man alima annahu sayamutu, karena sesungguhnya barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya akan mati dan mengetahui bahwasanya tidak ada di depannya kecuali surga dan neraka. Jadi setelah mati dia mengetahui bahwasanya nanti tidak ada di depannya kecuali hanya surga dan neraka. Jadi ada dua pilihan, ketika dia itu bermaksiat maka jelas akan masuk neraka terlebih dahulu. Tapi kalau dia itu bertakwa, beriman kepada Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Jika dia tahu sedemikian gitu ya, ba'athahu dzalika ilal a'mali shalihah, maka perkara itu akan memberikan semangat, akan mendorong dirinya kepada perbuatan-perbuatan as-shalihah yang baik, yang bagus, sehingga dia tidak akan bermaksiat. Hasbal istita'ati, ya, tergantung dengan ketaatannya, tergantung kekuatan ketaatannya kepada Allah. Wa minal a'mali shalihati, di antara amal-amal yang sholih, perbuatan-perbuatan yang baik itu diantaranya adalah musa'adatul muslimin, membantu orang-orang Islam. Jadi membantu orang-orang Islam yang dalam kesulitan itu merupakan contoh amal-amal yang sholihan. Wan nadharu ilaihim bi ainil atfi war rahmah, dan memandang orang-orang Islam itu dengan pandangan yang maha belas kasih.
Khususon lebih-lebih gitu ya, idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi, lebih-lebih kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada kita gitu. Kepada orang lain saja yang tidak pernah berbuat baik, maka kita dianjurkan untuk memandang dirinya dengan pandangan kasih sayang. Lebih-lebih ketika dirinya atau manusia lain itu pernah berbuat baik kepada kita. Wa ma samratuha, adapun tujuan daripada bertakwa itu apa? Fasa'adatud darain, agar kita itu semuanya selamat fid darain, di dunia dan juga di akhirat. Apa maksudnya dia selamat di dunia dan akhirat? Kita pilih dulu. Apa kalau di dunia? Ama fid dunia, kalau di dunia, kalau dia bertakwa yang berada di dunia, apa buah dan tujuannya? Fartifaul qadri, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah jika orang itu bertakwa. Wa jamalus siti wa dzikri, dan dia itu memiliki sebutan ataupun panggilan-panggilan yang baik oleh para manusia. Waqtisabul mawaddati minan nas lianna sahibat taqwa yu'azzimuhu, dan dia itu akan disenangi oleh manusia-manusia. Lianna sahibat taqwa, karena orang-orang yang bertakwa itu yu'azzimuhu al-asagir, maka dia akan dimuliakan oleh orang-orang kecil. Artinya yang orang-orang yang kecil itu bisa anak kecil. Wa yahabuhu al-akabir, dan dia itu akan ditakuti oleh orang-orang yang besar. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan, dan orang-orang yang memiliki akal itu akan memandang dirinya bahwasanya dirinya orang yang bertakwa itu adalah manusia yang utama dalam segi birru, tutur katanya, wal ihsan, dan juga kebaikannya. Jadi kalau di dunia, buah ataupun tujuan daripada takwa itu adalah irtifaul qadri. Salah satunya adalah derajatnya akan diangkat oleh Allah, dan dia akan dianggap baik oleh manusia-manusia dan yang lain, dan di dirinya akan disenangi mawaddah. Dia akan disenangi oleh manusia-manusia yang lain, karena orang yang bertakwa itu akan diagungkan, akan dimuliakan oleh orang-orang yang lain. Wa amma fil akhirati, adapun tujuan daripada takwa di akhirat, ya fannajatu minan nar, selamat daripada neraka. Wal fauzu, dan sukses biduhulil jannati, sebab dia masuk surga. Jadi kalau di akhirat itu ya jangan banyak-banyak, jangan muluk-muluk, selamat dari neraka dan masuk surga itu sudah cukup. Makafa al-muttaqina syarafan annallaha yaqulu fihim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Adapun firman Allah ini sudah mencukupkan kepada orang-orang yang bertakwa agar dia tambah bertakwa. Apa firman Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, akan bersama-sama orang yang bertakwa. Jadi ini Allah sendiri yang berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, muhsinun. Jadi Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu kita bahas, mari kita bahas di kolom komentar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.